Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Sesudah hal-hal ini, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi Danau Tiberias, dan beginilah dia menampakkan dirinya, Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana Galilea dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Satu hal yang sangat aneh tapi nyata, bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini dididik oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, bersama-sama tiap hari, baik siang maupun malam, pasti kenal suaranya, kenal tingkah lakunya, sifat-sifatnya selama 3,5 tahun. Namun yang menjadi satu pertanyaan, ketika mereka menjala ikan sepanjang malam, tapi tidak menemukan seekor ikan pun, dan ketika Tuhan Yesus berdiri di pantai itu, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, padahal ini kedua kalinya dia menampakkan diri setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini saya berikan temanya, bertemu Yesus tapi tidak kenal Yesus. Sekali lagi, bertemu Yesus tapi tidak kenal Yesus. Apa penyebabnya? Kok bisa seperti itu? Penyebab utama daripada yaitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus tapi tidak kenal Yesus, karena mereka terlalu berfokus kepada kebutuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Inilah fokus utama penyebab mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini juga ada banyak manusia karena kebutuhan selalu khawatir, selalu takut, selalu bimbang, gelisah. Maka ada Tuhan Yesus di dekatmu, engkau tidak kenal, engkau berkata ini gangguan roh-roh jahat, padahal Tuhan Yesus ada di sampingmu. Jadi ini yang menjadi masalah utama. Terlalu berfokus kepada masalah sehingga matamu hanya tertuju kepada masalah, mata roh. Yang kedua, penyebab daripada tidak kenal Tuhan Yesus padahal bertemu Yesus, mata rohaninya buta. Sekali lagi, mata rohaninya buta.
Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan hati-hati dengan yaitu ragi daripada orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan masalah roti, tetapi masalah pengajaran. Tapi pikiran daripada murid-muridnya bahwa mereka tidak bawa roti. Dalam Markus 8 ayat 17-21. Tuhan Yesus katakan, bukankah aku membuat mujizat 5 roti 2 ikan, kenyang 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan juga selanjutnya lagi, yang mujizat yang dilakukan lagi yang sama, yaitu lebih daripada 4.000 orang yang kenyang juga. Jadi kita perhatikan di sini, banyak mujizat demi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi murid-muridnya belum mengenal Tuhan Yesus dengan jelas karena mata rohani yang masih buta. Jadi generasi pengikut Tuhan Yesus di hari zaman ini, jangan juga mata rohanimu buta. Kalau Tuhan Yesus itu Dia mempunyai otoritas di surga di bumi, kenapa engkau ragukan Dia? Pada saat ini saya perlu jelaskan siapakah Tuhan Yesus itu, supaya engkau tahu bahwa Dia yang pertama, Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 sampai dengan 5 yang berbeda-beda. Pada awalnya adalah Firman, dan Firman itu ada bersama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim, segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Di ayat 14, dan Firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Kalau Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, jangan ragukan Dia. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu menolongmu. Jadi jangan tiap hari keluh kesah, engkau kebingungan, engkau ketakutan, itu sama dengan engkau didampingi oleh Yahweh, tapi engkau tidak mengenal Yahweh ada di dalam hidupmu. Yang kedua, siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30-35, bagaimana malaikat itu berkata, Maria, kamu akan mengandung. Maria berkata, bagaimana mungkin aku mengandung? Aku belum memiliki suami. Maka malaikat berkata, Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka anak yang kau lahirkan itu adalah Mesias, penyelamat. Jadi siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah Roh Kudus berubah jadi manusia. Kalau Dia Roh Kudus jadi manusia, tentunya Dia bisa hadir kapanpun, dimanapun, apapun keadaanmu. Maka rasakan kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada yaitu ketenangan yang sangat dalam. Dan ini perlu sekali. Dan siapa lagi Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Immanuel, yaitu artinya Elohim beserta kita. Berapa lama? Setiap saat. Dalam Matius pasal 1 ayat 20-23, bagaimana malaikat berbicara kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria itu, sebab dia mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang akan dia lahirkan namanya Immanuel. Artinya apa? Elohim beserta kita. Berapa lama? Setiap saat. Di saat susah, di saat senang, di saat engkau sakit, di saat engkau sembuh, Dia selalu Immanuel bagimu. Mungkin ada pertanyaan bagimu, kalau Dia ada Immanuel bagiku, kenapa aku sakit, kenapa aku susah? Yahweh izinkan itu semua supaya engkau lebih mengandalkan kuasa Yahweh.
Seperti kita tahu, Ayub dia orang saleh, orang jujur. Dia juga mengalami kehilangan anak, 10 orang, kehilangan harta, habis semua dalam satu hari karena sakit. Padahal dia orang jujur dan orang benar, orang saleh. Yahweh izinkan supaya Ayub semakin dimurnikan imannya. Jadi kalau dia adalah Immanuel, kenapa engkau takut, kenapa engkau bimbang, kenapa engkau gelisah, padahal dia menjagaimu saat masuk, saat keluar, di kota, di ladang, dia menjagaimu. Jadi rasakanlah kehadiran daripada Tuhan Yesus dalam dirimu setiap saat, damai sejahtera yang diberikan kepadamu. Berikutnya, siapakah Tuhan Yesus itu? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Esa. Dikatakan 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, Elohim itu adalah Esa, dan Esa juga pengantaranya, yaitu Yeshua HaMashiach. Arti Esa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa diukur besarnya tingginya. Kalau dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun, dia selalu hadir di dalam hidup kita. Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Maka kalau dia selalu hadir, jangan engkau merasa kesepian, engkau merasa sedih, engkau merasa ditinggalin orang. Boleh orang meninggalkanmu, teman meninggalkanmu. Di saat engkau punya banyak uang, di saat engkau berhasil, banyak temanmu. Di saat engkau tidak punya apa-apa, teman-temanmu meninggalkan engkau, silahkan. Tapi ada Tuhan Yesus yang Esa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu menjagaimu, melindungimu dimanapun engkau berada. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana-mana ada macam kejahatan, berbagai macam kesulitan. Percayalah, Yeshua itu adalah yang Esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dia selalu menjagaimu. Yang berikutnya, apakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu yang pegang otoritas, yaitu di surga dan di bumi. Kita tahu bagaimana dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan bumi, dalam Matius pasal 28 ayat 15 yang demikian. Dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kalau Tuhan Yesus pegang otoritas, kendali di surga dan di bumi, kira-kira luasnya bumi dengan tubuhmu mana lebih besar? Kalau surga saja dikendalikan, bumi dikendalikan, tubuh kita yang kecil ini, mungkin hanya setitik debu, dia bisa jaga kita. Maka jangan ragukan, yaitu bahwa dia yang pegang otoritas. Kalau dia pegang otoritas di bumi dan di surga, maka apapun masa depanmu, hari-hari esok, tidak perlu takut. Karena dia adalah Immanuel, dia adalah yang Esa, dia adalah yang tadi yang Yahweh berubah menjadi manusia, dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Maka jangan ragukan dia. Kenapa tidak perlu kita ragukan? Sebab hubungan kita, kata Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes pasal yang 1 ayat 12 dan 13. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi Yahweh itu, Yeshua itu Bapa kita. Makanya diajarkan kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 9-10. Jadi kalau kita anak, dia Bapa kita. Kalau Bapa di dunia saja, kata Tuhan Yesus, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Maka mintalah, kamu akan
diberi. Cari, kamu akan mendapatkan. Ketok, maka pintu dibukakan. Jadi mulai sekarang, yakin Tuhan Yesus selalu mendampingimu, menjagaimu dimanapun engkau berada. Jangan sampai seperti tadi bertemu Tuhan Yesus, tapi tidak kenal Tuhan Yesus seperti murid-muridnya tadi. Padahal bertahun-tahun mereka bersama-sama tidak kenal Tuhan Yesus. Engkau sudah berapa lama mengikut Tuhan Yesus? Percayalah, Dia adalah Immanuel bagimu. Dia adalah yang Esa bekerja dalam dirimu. Dia adalah Roh Kudus yang mengajarimu, menuntunmu. Dia adalah Yahweh yang bisa membuat mujizat dalam hidupmu. Biar melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan, percaya bahwa Yesus itu ada di dalam hidupmu dan juga hidupmu digenggam oleh tangan Yesus itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah kami meyakini bahwa Yeshua HaMasiah adalah Immanuel bagi kami, yang Esa bekerja dalam diri kami. Dan Engkau adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Engkau adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Kami tidak sendiri, tetapi Engkau selalu menjaga kami, menopang kami, melindungi kami, menjamin kebutuhan kami. Kalau surga saja Engkau siapkan bagi kami, maka apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari Engkau juga menjamin. Karena Engkau Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu Bapa. Kami percaya kami selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga remaja, pemuda, anak-anak, berkati semua. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman. Hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.